beribadah kepadanya hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Kami kembali berkumpul di dalam rumahmu ini untuk memuji-muji namamu, untuk bersorak-sorai bagi namamu yang kudus, untuk mendengarkan suaramu, untuk kami berfellowship dengan saudara seiman kami di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan siap untuk melawat semua umatmu hari ini. Engkau berbicara secara pribadi Tuhan. Engkau nyatakan isi hatimu kepada setiap kami. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan apresiasi, Engkau memberikan apapun Tuhan kepada setiap umatmu yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Yes, mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Hey. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Sama-sama bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama yuk. Hey. Kemenanganku. Kemenanganku sekali lagi.
terang yang kudus. Sama-sama jemaat Tuhan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Ada Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, Dan setiap dosa dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau sang penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Katakan Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. sama-sama katakan, Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, 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 Kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kita tepuk tangan meriah buat Yesus kita. Yes, haleluya, haleluya, yes, yes benar Tuhan. Telah satu-satunya alasan kami berada di tempat ini Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Kasih untuk salib-Mu, berdarah-Mu. kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus
Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Kasih-Mu, karya-Mu, amin, nyata dalamku. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Amin, amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. yes, ya. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Masa depan kami Engkau yang pegang Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, kami denganku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangin hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. sembah Yesus, sembah Yesus. Engkau harapanku Tuhan, Engkau pengharapan kami.
Engkau satu-satunya pengharapan setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, satu-satunya harapan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau berharap pada manusia Tuhan. Satu hal yang pasti, kami mau belajar seperti Abraham Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami akan tetap berharap kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang memberikan pengharapan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau pegang masa depan kami, hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Baik, shalom Bapak Saudara sekalian. Siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masih ada dalam tema Stepping into the Promise, dan kita percaya bahwa setiap saya dan saudara, Tuhan itu memberikan janji kepada kita semua. Amin saudara? Nah, hari ini kita akan belajar, judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah The God's Way, caranya Tuhan, ya, caranya Allah. Dan hari ini kita akan belajar, saudara-saudara, sebetulnya kalau kita tahu caranya Tuhan ini bagi saya dan saudara, ya inilah sebetulnya dasar dari kekristenan. Ya, kita akan belajar bersama-sama, saudara. Yang siap katakan amin, saudara. Amin. Ya, baik, saudara. Nah, saya akan memulai dari kebenaran ini. Yang saya pegang ini namanya Alkitab, saudara. Alkitab yang saya miliki dan saudara miliki itu mengajarkan bahwa Tuhan itu baik. Nah, saya rindu saudara itu
nangkep ini dulu. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya tentunya saya harus buktikan dari firman Tuhan ya saudara ya. Tadi kan saya mengatakan firman Tuhan mengatakan begitu. Jelas ayatnya di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, saudara. Saya ulangi, saudara. Ya, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Generations itu artinya generasi. To all generations berarti untuk semua generasi, saudara. Dan saudara termasuk dalam generasi, betul saudara? Iya, semua generasi itu termasuk generasi kita hari ini, bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya harus ngomong bolak-balik dulu nih saudara. Saya tidak ingin jemaat IFGF Living Water kemudian punya pikiran bahwa Tuhan itu tidak baik. Saudara, karena Tuhan itu baik, maka Tuhan pasti merancangkan ya hal yang baik bagi kita. Saudara, karena Tuhan itu baik, maka Tuhan merancangkan hal yang baik bagi kita. Semua yang Tuhan lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk menyatakan rancangannya kepada saya dan saudara, Tuhan itu hanya punya dua cara, saudara. Selalu dalam Alkitab, hanya ada dua cara ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan. Ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu hanya ada dua ini. Ya, yang pertama apa saudara? Yang pertama ini, Tuhan itu memberikan janji. Caranya Tuhan itu saudara, kepada saya dan saudara atau kepada orang-orang ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab, itu memberikan janji, saudara. Makanya Alkitab kita namanya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa? Allah kita itu Allah covenant, Allah yang memberikan janji, saudara. Ya, kita kan sedang belajar kitab Yosua. Kitab Yosua pertama ada janji kan, saudara? Ya, jadi saya ingin menjelaskan kepada saudara caranya Tuhan itu begini, selalu begini, saudara. Yaitu apa? Dia memberikan janji. Ya, dia mengatakan kepada Yosua, ya, tanah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu. Nah, itu janji namanya. Ya, akan menjadi milikmu itu kan janji. Ya. Jadi Tuhan itu selalu memberikan janji. Dia mengatakan, aku akan menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. Itu janji juga, saudara. Jadi penuh dengan janji. Ya, penuh dengan janji. Tuhan itu memberikan janji, saudara-saudara. Yang pertama ini ya. Nah, pertanyaannya kan begini, saudara. Pertanyaannya begini. Apa janji Tuhan bagi kita? Bagaimana cara kita mendapatkan janji Tuhan? Bagaimana cara kita mengetahui janji Tuhan, saudara-saudara? Ini yang penting. Karena apa? Kalau engkau tidak tahu janji Tuhan, saudara, engkau tidak punya pengharapan itu. Karena janji itu memberikan pengharapan sebetulnya. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan janji Tuhan? Jawabannya sangat sederhana, saudara-saudara. Jawabannya adalah melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Kita dapat janji Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau di zaman dahulu, ya, kalau zaman dahulu Tuhan itu berbicaranya langsung, perkataannya itu langsung kepada Musa, kepada Yosua, ya, kepada Abraham, Tuhan itu berbicaranya langsung. Hari ini Tuhan tidak berbicara lagi kepada manusia melalui secara langsung, enggak. Kalau kita mau tahu janjinya Tuhan, saudara, hanya tinggal membaca ini dan kita merenungkan ini, Alkitab ini, saudara, di sanalah kita akan mendapatkan janji Tuhan, saudara.
Amin. Itu sebabnya orang yang senang membaca Alkitab akan dipenuhi dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tahu banyak tentang janji Tuhan, saudara. Tapi kalau orang nggak pernah baca firman, nggak ngerti bahwa Tuhan itu berjanji, janjinya luar biasa. Saya selalu janji, contohnya ini ya saudara ya, saya paling suka ini. Orang benar, ini janji, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Gitu saudara. Ya, jadi saudara, ada banyak janji dalam Alkitab yang diberikan kepada saya dan saudara. Dan saudara tinggal mengimani. Oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Nah, amin itu, kalau amin berarti terjadi buat saudara itu kan. Ya, itu saya baru baca 2, ini banyak sekali janji Tuhan di sini, saudara. Kalau Tuhan berjanji, yang dibutuhkan dari sikap kita itu tidak ada yang lain, saudara. Kalau Tuhan janji sama kita cuma butuhnya kita tuh percaya, gitu. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, milikilah faith, bukan hanya trust. Ya. Oke, next slide ya. Milikilah faith, bukan hanya trust. Nah, ini saya mau kasih tahu saudara. Ya, kalau faith itu percaya yang nggak perlu bukti. Tetapi kalau trust, itu sudah pernah ngalami buktinya, begitu. Ada pengalaman, ya, sehingga dia bisa trust. Yang luar biasa, ya kan? Yang luar biasa, yang iman yang dimiliki oleh Abraham. Percayanya Abraham itu faith. Dia nggak perlu bukti. Waktu Tuhan mengatakan, kamu akan punya keturunan, keturunanmu seperti bintang di langit, begitu kan? Banyak. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia sudah tua, istrinya sudah mati haidnya, ya, udah dia nggak punya kemungkinan bisa melahirkan, bisa hamil, saudara. Dan itu sangat sangat mustahil, ya, untuk bisa dipercayai, begitu saudara. Tapi menariknya Abraham itu percaya, saudara. Itu yang membuat Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia percayanya nggak perlu bukti, saudara. Nggak perlu bukti. Kita ini kadang-kala masih trust, hanya trust. Kenapa? Karena kita sudah tahu, oh Yesus 2000 tahun yang lalu pernah menyembuhkan. Saya percaya hari ini juga dia akan menyembuhkan. Karena kita sudah tahu, terbukti dalam sejarah, gitu saudara. Tapi kalau Abraham tidak pernah mengalami sebelumnya, saudara. Dan dia percaya. Dan itu terjadi karena dia percaya, saudara. Kenapa kita disebut orang percaya? Kita ini orang Kristen, disebutnya orang percaya. Kenapa? Saya selalu mengatakan ini, saudara. Kenapa? Karena memang bagian kita itu ya percaya, saudara. Bagiannya Tuhan itu adalah menggenapkan apa yang kita percayai. Kalau saudara percaya masa depan anakmu itu hebat, maka Tuhan akan menggenapkan apa yang kamu percayai. Kalau kamu percaya rumah tanggamu akan dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menggenapkan apa yang kau percayai, saudara. Ya, kalau engkau percaya bahwa pekerjaanmu akan diangkat sama Tuhan, maka Tuhan akan menggenapkan, saudara. Kenapa, saudara? Yang berjanji ini bukan sembarang orang. Yang berjanji ini adalah Tuhan yang kita sebut sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia berjanji, itu janjinya pasti digenapi dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, percaya, saudara. Karena apa? Karena Tuhan memberikan janji. Caranya Tuhan itu selalu memberikan janji. Tapi yang kedua caranya Tuhan, saudara, caranya yang adalah Tuhan itu memberikan perintah. Nah, ini saya mau katakan, saudara, di dalam Alkitab, saudara, itu selalu beriringan. Tuhan kasih janji, tapi Tuhan kasih perintah, gitu. Selalu begitu. Hanya 2 saja, saudara. Enggak ada yang lain. Tuhan kasih perintah, ya. Tuhan kasih janji, Tuhan kasih perintah. Kita masih bicara tentang Yosua. Yosua dikasih janji, kamu akan bisa mendapatkan tanah perjanjian. Tanah yang
kamu injak akan menjadi milikmu. Ya saudara ya. Nah, lalu apa perintahnya? Perintahnya langsung ada di situ. Teguhkanlah dan kuatkan hatimu. Itu perintah. Ya, jangan serong ke kiri dan serong ke kanan. Itu perintah. Perkatakanlah firman. Itu perintah. Kalau janji diberikan, lalu perintahnya dilakukan, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Nah itu caranya Tuhan, itu polanya Tuhan tuh begitu saudara. Tuhan tuh gak macam-macam. Ya, Tuhan itu polanya adalah, Tuhan kasih janji, lalu Tuhan kasih perintah. Perintah itu arahan. Supaya apa? Supaya kita dapat janji itu, Tuhan kasih arahan. Ya, selalu begitu dalam Alkitab. Baca Kejadian sampai kita Wahyu saudara. Makanya kalau sama orang Israel Tuhan selalu mengatakan, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika kamu taat mendengarkan, maka aku akan mengangkat, saudara. Itu polanya begitu, saudara. Ya, kalau kita taat, maka kita akan dapat janjinya Tuhan, gitu. Ya, dan ini pola yang selalu ada dalam Alkitab, saudara. Ya, jadi Tuhan memberikan perintahnya. Pertanyaannya sama. Apa perintah Tuhan bagi kita? Bagaimana cara kita mendapatkan perintah Tuhan? Bagi Yosua waktu itu adalah itu perintahnya. Jangan serong ke kiri, serong ke kanan. Ya, perkatakanlah firman, teguhkan dan kuatkan hatimu. Itu kepada Yosua. Ya, kepada kita apa? Bagaimana kita cara tahunya, saudara? Perintah Tuhan itu seperti apa? Sama jawabannya. Sama. Jawabannya ya melalui firman Tuhan. Kalau orang sering baca firman Tuhan, dia pasti tahu, saudara, apa yang Tuhan perintahkan. Kalau dia nggak sering baca firman, dia nggak ngerti apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Kalau bagi pasangan, perintah Tuhan, hai suami-suami, kasihilah, hai suami kasihilah istrimu. Itu namanya perintah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau Tuhan memberikan firman, respon kita ya cuma ini saudara. Respon kita itu ya taat, itu aja. Kalau janji responnya percaya, kalau perintah responnya ya taat, itu aja. Enggak ada yang lain, saudara. Enggak ada sudah. Kalau dikasih janji, percaya. Dikasih perintah, ditaati. Ya. Hanya ada dua model orang Kristen di dunia ini, saudara. Yaitu orang yang taat dan orang yang tidak taat. Itu saja. Tidak ada yang setengah taat, setengah tidak taat, itu enggak ada. Yang ada itu orang ini taat atau tidak, begitu aja. Begitu ada perintah firman Tuhan mengatakan, ya, maka kalau saudara taat, ya, saudara akan alami itu. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Ketaatanmu itu, perhatikan saudara, ketaatan saudara itu lebih penting dari persembahan saudara. Lihat saudara, ini kasusnya siapa? Saul saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Kenapa saudara? Karena si Saul ini itu disuruh membunuh. Ya, orang Amalek kan perang sama orang Amalek, disuruh membunuh orang Amalek harus dihabisin semua, termasuk rajanya dibunuh. Kambing dombanya ya dibunuh semuanya. Tapi Saul itu enggak taat saudara. Dia biarkan rajanya hidup dan dia biarkan kambing domba yang tambun-tambun, ya gemuk-gemuk saudara, itu dibiarkan hidup. Modusnya dia apa saudara? Tuhan, ini nanti mau saya persembahkan kepada Tuhan kok. Tuhan bilang apa? Aku enggak penting persembahanmu. Yang penting itu ketaatanmu. Kenapa? Karena kalau orang taat, ya, itu pasti dia akan mempersembahkan. Perhatikan perkataan saya. Kalau orang yang mungkin mempersembahkan kepada gereja atau apa, belum tentu dia hidup dalam ketaatan, belum tentu saudara. Belum tentu. Tapi kalau orang yang taat, dia pasti akan
memberikan persembahannya. Kenapa? Karena berangkatnya dari ketaatan dulu. Ketaatan itu lebih penting daripada persembahan kita sebetulnya saudara. Ya, karena ketaatanmu itu akan membawa kamu ke sana, memberikan persembahan. Tapi orang yang memberikan persembahan belum tentu dia orang yang taat, saudara. Ya, belum tentu. Sama dengan ini, saudara. Sama dengan ini. Ketaatanmu lebih penting dari penyembahanmu. Saudara, yang kemarin saya sudah sampaikan. Ketaatanmu itu lebih penting dari penyembahanmu. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini. Ada orang, saudara, yang kelihatannya waktu di gereja, ini bukan di IFGF Living Water ya, bukan ya. Ini di tempat lain saudara ya, di planet lain gitu saudara ya. Wah, dia kalau pelayanan luar biasa, angkat tangan ya, nyanyi ya, nyanyikan lagu apa misalnya, sebab kau besar perbuatanmu, tangannya angkat tangan gitu saudara. Tapi saya pernah kemarin menyaksikan, ini kisah nyata saudara, bahwa apa? Bahwa ada mertua, ya, dia kalau ke gereja cek dulu yang jadwal WL itu siapa. Kalau mantunya yang WL, dia nggak bakal datang ke gereja, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa? Mantunya itu laki-laki, kalau di gereja jadi WL, wih, saudara, shalom, saudara, ya kan, gayanya, hebat sekali, ya kan, tangannya diangkat-angkat, saudara ya. Tapi kalau pulang ke rumah, istrinya itu di KDRT, saudara-saudara. Tangan yang sama untuk diangkat menyembah Tuhan, tangan yang sama juga mukuli istrinya, saudara. Notabene yang paling tahu adalah mertua. Itu kan anaknya mertua itu, saudara. Ya, kenapa? Karena belum tentu orang yang memberikan penyembahan itu hidup dalam ketaatan, belum tentu, saudara. Tapi kalau dibalik, saudara, saya ingin berangkatnya dari ketaatan dulu. Kalau orang hidup dalam ketaatan, dia pasti akan memberikan penyembahan yang terbaik, saudara. Pasti, saudara, dia akan menjadi penyembah yang benar karena dia orang yang taat, saudara. Saya ingin supaya saudara ngerti maksud saya, jangan sampai salah ngerti ini, saudara. Kalau engkau taat, tidak heran engkau ada di gereja hari ini, saudara. Kalau engkau taat, tidak heran engkau melayani Tuhan. Kalau engkau taat, tidak heran engkau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau engkau taat, tidak heran engkau bisa membantu orang lain. Kalau engkau taat, tidak heran kalau engkau suami, engkau mengasihi istrimu. Kalau engkau taat, tidak heran kalau engkau istri, engkau tunduk kepada suamimu. Itu enggak heran, saudara. Karena apa? Karena engkau berangkat dari ketaatan. Ketaatan, saudara. Ketika engkau taat, maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mengalami janji-janjinya, saudara-saudara. Nah, walaupun sudah menerima janji Tuhan, ya, Yosua dan bangsa Israel tidak langsung mengalami janji Tuhan. Kemarin kita sudah bahas itu, saudara ya, minggu yang lalu, bahwa walaupun sudah dijanjikan, dia nggak langsung. Kenapa? Dia harus lewati apa? Sungai Yordan, ya kan? Dia harus melawan orang bangsa Het, Amori, Yebus. Jadi ada banyak hal yang harus dilawan, saudara. Harus diselesaikan, harus diatasi masalah demi masalah. Nggak apa-apa, saudara. Ya, Tuhan itu memproses kehidupan kita melalui setiap tantangan dan pergumulan. Next slide. Ya, Tuhan memproses kehidupan kita melalui setiap tantangan dan pergumulan kita, ya saudara. Lihatlah kesulitan itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan dan untuk bertumbuh menjadi orang percaya yang lebih kuat, saudara-saudara. Saya kemarin memberikan contoh ini ya saudara. Saya ulangi lagi saudara. Ini intan, berlian. Saya pernah menyampaikan ini sebetulnya. Ya, saya sampaikan lagi saudara, bahwa itu yang namanya berlian saudara atau intan, itu sebetulnya kan itu grafit saudara ya, itu batu arang sebetulnya. Yang kita tahu bahwa itu berubah gara-gara apa? Ya, arang itu bisa menjadi intan, menjadi berlian, itu gara-gara apa? Gara-gara temperatur yang panas ya, dan tekanan yang kuat, yang tinggi saudara. Ya, itu suhunya bisa 1000 derajat Celcius itu, yang membuat arang itu bisa jadi berlian, saudara, bisa jadi intan. Anda bayangkan kalau arang saja kita keprok pakai tangan kita, pecah itu saudara. Tapi coba intan, nggak akan saudara. Dan keindahannya jauh sekali, harganya jauh sekali saudara ya. Kenapa? Karena tekanan ya, tekanan itu membuat intan itu menjadi betul-betul menjadi apa? Batu permata yang berharga saudara. Saya rasa ini ilustrasi yang baik buat saudara. Kalau hari ini saudara sedang mengalami tekanan, temperaturnya panas itu berarti nggak enak buat kita ini. Masalah yang kita hadapi ini nggak enak buat kita. Ya, tekanan,
ada tekanan, ada masalah. Enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan sedang ingin membuat engkau dari arang menjadi intan, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau lakukan. Jadi kalau engkau hari ini ngalami masalah, saudara, itu biasa, enggak apa-apa saudara ya. Tuhan ingin mengangkat engkau. Nah saudara, ini yang lain boleh lupa, ini jangan lupa saudara, yang ini. Jangan protes ketika kita sedang mengalami proses. Jangan protes kalau kita sedang mengalami proses. Tetapi tetaplah taat karena kita akan diangkat ke tempat tinggi penuh berkat. Jangan protes kalau sedang diproses. Hari ini banyak orang percaya kalau lagi diproses, protes sama Tuhan. Tuhan kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Tunggu dulu saudara. Proses itu baik. Kenapa? Karena Tuhan sedang ingin menjadikan engkau arang jadi intan, saudara. Engkau akan jadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan lebih daripada itu, engkau mengalami kuasa Tuhan. Engkau bisa mengalami kuasa Tuhan, saudara. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan, membuat engkau punya pribadi yang lebih kuat, ya, menghadapi apapun, pergumulan apapun, ya saudara. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara, ya. Terakhir, saudara, slide terakhir ini. Khotbah saya juga berakhir, saudara ya. Responilah janji Tuhan dengan percaya. Dan responilah perintahnya dengan taat. Maka Tuhan akan membawa kita mengalami semua janji-janjinya. Dan kita akan hidup dalam rancangannya yang indah dan dahsyat, saudara. Saudara tahu inti dari firman Tuhan yang saya sampaikan, saudara? Intinya sebetulnya Tuhan tuh hanya selalu pakai dua cara ini. Tuhan itu memberikan janji kepada saudara. Janji bagi hidupmu secara pribadi, bagi rumah tanggamu, janji bagi keluargamu, bagi masa depan anak-anakmu, ya, bagi pelayananmu, bagi bisnismu. Tuhan memberikan janji kepada kita semua, saudara. Ya. Kalau janji, Tuhan berjanji, responnya cuma satu, saudara percaya saja. Ya, saudara percayai janji Tuhan, saudara. Jangan pernah bimbang, percaya kepada janji Tuhan, saudara. Ya. Tetapi Tuhan itu tidak hanya memberikan janji, tapi Tuhan itu memberikan perintah. Perintah itu arahan-arahan buat kita. Ya, kalau perintah berarti responnya cuma taat saja, taat. Jangan excuse, punya banyak alasan ya untuk kemudian tidak taat kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan kan hanya ada dua orang di dunia ini modelnya, orang taat dan orang tidak taat. Itu aja, orang Kristen yang taat dan orang Kristen yang tidak taat. Nah, saya berdoa supaya Anda adalah orang-orang yang masuk golongan orang percaya yang taat kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau kita lakukan ini bersama-sama, saya tadi mengatakan rancangan Tuhan untuk semua hal yang baik bagi saudara. Bisnismu diberkati, keluargamu diberkati, ya, masa depan anakmu hebat, semua itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya dan taat aja, saudara. Simple kan, saudara ya? Simple, sederhana. Dan itu sebabnya saya berdoa, terjadilah seperti yang firman Tuhan katakan bagi saudara sekalian di tempat ini, saudara. Saya selalu diberkati dengan lagu ini, saudara ya. Saya susah move on dengan lagu ini ya. Karena lagu ini selalu memberkati hidup saya, saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Haleluya. Pengharapanku hanya padamu. Katakan dengan iman, hatiku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, selalu ku Mari jemaat Tuhan, katakan dengan imanmu, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Yes, God. hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan iman, hatiku percaya, hatiku percaya. Nyanyikan dengan imanmu, saudara. Nyanyikan dengan imanmu. Hatiku Yes, percaya pada janjinya Tuhan. Haleluya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, Yesus. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Percaya kepada setiap janji Tuhan dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami semua. Kami bersyukur, kami terima kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami, mewarnai kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Oh, yeah.